Halo, selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum. Saya Dipras di dihibangan.com. Sekarang tampilan layar sudah kita set sedemikian rupa karena Atom Mini Extreme yang kita pakai ini layarnya bisa kita rubah-rubah sesuka-suka kita ya. Seperti VMix. Tapi ini hardware, tapi kita butuh program namanya Atom Software Control ya. Jadi kita bikin kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di sini kita kasih recording, streaming, hasil outnya, PGM-nya. Yang bawah ini adalah media player 1, media player 2 yang sudah kita integrasikan di PNG Photoshop untuk jadi logo. Nah, ini logonya. Jadi kalau kita tekan off dia hilang, on dia nyala. Nah, ini MP-nya kita buang dulu. Nah, tinggal tekan on aja, dia akan nyala. Kalau dibuat MP3 nih, MP1, MP2 di sini. Ya, ini keluar logo dan teks yang berbeda. Cukup simpel dan kawan-kawan, sebenarnya mudah. Kalau yang kemarin, ini video pendek aja ya, karena kemarin mungkin di Photoshop kan ada, saya lihat itu kemarin YouTuber yang mengulas tentang IT khususnya di broadcast. Ada yang dia bikin PNG lalu dibuat di di Atom ini, lalu dibuat green screen karena layarnya nggak bisa berubah. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Sebenarnya cukup simpel karena Atom Mini Pro, Atom Mini Extreme ini, Atom Mini Pro Extreme ini sudah kompatibel dengan Photoshop sebenarnya. Coba kita konekkan dulu. Kita pakai router ya. Jadi di Atom Mini Extreme kita kasih router untuk menghubungkan kontrolnya, nggak butuh kabel lagi. Kita butuhnya WiFi yang sudah kita set nih di dihibangan.com. Sudah kita bikin. Saya ngasih tahu simpel aja untuk Photoshop karena barusan saya lihat ada yang upload kasih logo lalu dibuat green screen-nya dihilangkan. Waduh, ini salah caranya kawan. Ya mungkin karena kadang itu bikin tutorial kadang sok-sok tahu gitu ya, aslinya nggak tahu atau belum tahu ya. Kita pakai Photoshop dan Photoshopnya yang bisa support di Atom ini itu adalah CC ya. Kalau CS saya coba nggak connect. Coba kita buka yang multipost iklan sosmed nih. Kita udah bikin kayak gini. Nah caranya tidak dengan, sebentar kita buka Atom controller ya. Nah ini sudah koneksi dengan WiFi tanpa kabel ini. Nah caranya bukan ini gambar yang sudah jadi terus ditarik di sini, itu nggak kayak gitu ya. Bisa kalau kayak gini, kayak di sini kelihatan transparan, tapi ketika dibuka di Atom dia akan ngeblok putih ya, karena caranya nggak seperti itu. PNG bukan PNG murni, tapi PNG yang harus butuh ekspor. Caranya buka Photoshop, ketik di file, lalu klik ekspor. Di sini ada Atom switcher media pool. Nah di sini yang benar. Di sini kita kasih nama, nomor berapa yang kita inginkan. Ini masih kosong, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 20. Mana yang kosong terus kita save, kita ekspor. Jadi nanti yang hasilnya langsung larinya ke sini. Nah, yang ini sudah PNG yang sudah ekspor dari Photoshop CC ya sharingnya. Nah, ini yang benar. Jadi ada lagi kawan, ada yang YouTuber yang keren lah secara visualnya, yang mengatakan bahwa Atom ini banyak permasalahan, terutama yang bermasalah di input HDMI yang terbatas ya, karena powernya semakin rendah. Jadi kalau kita di input ada 4 input, misalnya Atom Mini Pro ya misalkan, yang satu bagus inputnya ya, tapi 2, 3, 4 semakin kecil. Bahkan mereka menyimpulkan kalau HDMI itu bisanya cuma 5 meter sampai 15 meter, yang 2, 3, 4 yang lain tidak bisa. Dengan merek-merek kabel yang dicoba, sebenarnya nggak seperti itu kawan. Kabel itu sama aja sebenarnya, asalkan ada koneksi kabel nempel ya nggak ada masalah.
yang jadi masalah itu bukan itu. Memang Atom Mini ya, terutama seri-seri Atom Mini itu memang maksimalnya di satu. Apakah satu dicabut terus 2, 3, 4 dipakai akan berubah? Ya enggak, karena dia ada IC-nya per satu input. Tapi memang ya namanya juga budgetnya ya. Kemungkinan mereka bikin itu yang chipset yang bagus itu di channel 1, yang 2, 3, 4 yang lemah ya, powernya lemah. Nah, kita sebagai orang yang tahu IT terutama di broadcast ya cari solusinya. Memang barangnya murah nggak mungkin bagus. Nah, murahnya itu kita antisipasi, kita kasih penguat HDMI aja di setiap channelnya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikasih penguat HDMI, itu problemnya sudah nggak jadi masalah. Dan bahkan kalau kita kasih penguat kawan, gambar tidak berubah karena sama-sama HDMI, karena kita kasih penguatnya aja, tidak konverter. Nah, yang paling bagusnya adalah kabel yang kita sambung itu bisa makin panjang. Yang biasanya kalau kita pakai switcher biasa hanya 30 meter, itu bisa sampai 50 meter dengan penguat. Nah, caranya bagaimana? Kawan-kawan kalau nanya baru kita jawab. Gitu aja ya. Semoga channel Deso ini bermanfaat. Ya mungkin secara visual kita nggak oke lah, tapi secara manfaat semoga ya bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik buat kawan semua. Assalamualaikum.